Wah, aku pasti ngomong petang bulan, kok menurut soalnya tak dulu soalnya aku 5 menit enggak sampai kayak aku ekonomi perusahaan akuntansi macam-macam tak garap enggak sampai 5 menit aku langsung tak sama dosen butuh ruangan. Lu kok cepet? Iya Pak. Masa bongko gak bisa jadi harus bisa untuk ujian itu jadi gak iso terus bilang gimana ngel-ngel gak terus pokoknya tak ngelakuin yang aku bisa, yang aku ikhlas, yang aku bisa tekun lumayan kabeh wong dikai fadilah dhewe karo Gusti Allah dikonek nyerahno aku nang dolan nang aku sehingga persoalan itu aku sing kok serah nang dhewe termasuk kalau Anda memikirkan Indonesia nanti saya minta volunteernya terus ya saya bertanya dulu. Kalau kita mempersoalkan Indonesia itu hukumnya apa saja? Kon mikir mau presidennya, mikir mau kabinetnya, mikir mau reshuffle, mikir mau dolar kok muda terus, rupiah kok nyelorot terus, ya itu jane hukumnya apa? Sunnah, makro. Akhirnya perlu dijelaskan lagi apa? Besok makro gitu. Oke, mulai orang mikir dewe, orang aku jawab tanggung jawab keluarga yang gak iso ya tak? Nah kalau mikir dolar, aku bener gitu, rotok makro itu. Ya gak makro itu haram orang mikir. Dapur ngurusin dolar, tubuh beras gak jelas ya. Oke, tapi gimana sebenarnya? Gini aja supaya ada ini kita cari analognya. Jadi umpamanya ada orang meninggal itu untuk mengurusi proses sampai ke penguburan itu hukumnya apa ya? Fardhu kifayah. Artinya fardhu kifayah itu apa? Kalau tidak ada yang melakukan semua manusia berdosa. Tapi kalau ada yang mewakili melakukannya bahwa telu, bahwa limo, semua manusia bebas dari dosa. Jadi orang yang melakukan fardhu kifayah itu punya jasa yang sangat besar membebaskan seluruh umat manusia dari dosa. Nah, api endi fardhu ain ta fardhu kifayah. Dikurung di derajatnya. Yes. Temen lo ya, untuk nak diurung-urung siap. Kan semua orang kan fardhu ain yang difokusin, yang diutamakan. Sekarang kalau lihat kasusnya, lihat faktanya, lebih mulia mana nilainya? Orang yang melakukan fardhu ain atau yang melakukan fardhu kifayah? Ayo kifayah. Karena kalau untuk fardhu ain itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau fardhu kifayah itu dia melakukan jasa dan pertolongan besar kepada banyak orang, bahkan kepada seluruh umat manusia. Jadi fardhu kifayah itu luar biasa. Mulai ya. Ini supaya menjadi dasar pikiran supaya kalau kita nanti melihat apa itu tidak terlalu gampang berdebat, tapi dasarnya salah. Gitu ya. Karena sebenarnya yang terjadi di Indonesia cuma itu. Semua perdebatan itu tidak ada akarnya, tidak ada dasarnya, tidak ada tiangnya. Jadi metodologi berpikirnya tidak jelas. Ini sama dengan zakat, kalau sama dengan zakat dengan sedekah, zakat atau infak dengan sedekah lebih bernilai mana, lebih tinggi mana nilainya? Sedekah kenapa? Nek zakat itu hanya dikongkon, tapi kalau sedekah adalah inisiatif, kesadaran dan cinta kasih sosialmu sendiri yang berguna untuk banyak orang. Jadi ternyata kewajiban wajib sama sunnah itu berarti. Nah, itu berubah pikiran saya. Ayo jangan modal ya saya. Ayo wajib kalau sunnah dukun di ketika dipraktekkan. Ayo. Nek wajib kon belum ngelakoni, wong ancane dikongkon nek gak ditabok. Tapi nek sunnah jadi kon gak ditakut tapi kon tetap belum ngelakoni, berarti kan dhuwur derajatnya. Ayo piye kan.
Nah, sudah berubah ya, jadi tetap matriksnya wajib, sunat, mubah, makruh, haram, tetapi ternyata dialihkan nilainya tidak sama dengan urutan vertikal dari matrik 5 ini, gitu ya. Jadi ternyata sunnah lebih bagus, makanya apa namanya? Ya kita tahu sih ya. Apa nih apa kan? Kon dengkulmu ketok itu mode ada saiki iki lho aku tunggu. Lah iya tuku celana sing suwe. Ya ada saiki. Wong kene iki kan diwuruki nek celana suwe iki iso ndondomi dhewe. Saiki iki sing diwuruki iku malah nek kon tuku celana suwe. Nek tuku motor copoten langsung. Ya. Knalpotnya dicopot, selebore diganti gitu. Kandasmu bisa ganti itu. Nyeleng lah untuknya ini nyeleng lah. Dan aku gak mengecam kok, aku gak ngomong merokok swarga, gak perlu aku. Sebabnya lucu. Sembarang lucu saya. Oke. Nah ngomongnya nih, apa namanya sudah tahu tadi ya sunnah wajib, ternyata ngono ya prakteknya ya. Jadi sekarang kita mungkin punya cara pandang yang mulai agak berbeda ya, perspektif kita kalau melihat apa-apa, sehingga jangan terlalu emosional membela sesuatu sebelum engkau memiliki dasar pikirannya. Jadi nek awakmu misalnya orang Islam mergo Islam terus syariat, hakikat, torikot, hakikat, marifat kemana ya? Ini coba kamu tarik garis kemana-mana. Misalnya gini. Rasulullah Muhammad SAW ya, itu 90% diperkenalkan kepada kita oleh para ulama dan oleh siapapun saja sebagai Rasul Syariat, tapi kurang dibawa ke kita, kurang diinformasikan atau diperhayatkan kepada kita sebagai Nabi Thariqat, Nabi Hakikat dan Nabi Ma'rifat. Gitu ya. Loh, bedanya apa sih? Ayo ya, jadi apa bedanya Nabi sama Rasul? Kapan Anda mengucapkan Rasul Muhammad? Kapan Anda mengucapkan Nabi Muhammad? Kapan Anda mengucap, untuk konteks apa Anda mengucapkan Kanjeng Nabi? Dan untuk masalah apa atau tema apa Anda mengucapkan Kanjeng Rasul? Gak tahu mikir ya? Anjir canggih tok ae ngomong tok. Nek ya, oke. Iki mikrofon ini. Yo, direkam iki ngomong. Jadi kalau Rasul itu dia sebagai utusan, dia harus menyampaikan. Kalau Nabi itu hanya sebagai contoh, seperti itu. Si teladan. Setuju nggak? Kamu coba ya presiden pun gak harus setuju tak setuju. Setuju tak gak ini? Nah, setuju guys? Lagi untuk Indonesia, setuju guys? Gimana guys? Waduh aja. Mau suarga di paling ketemunya ya sopo. Luar merokok malah jelas kepeduke niku. Oke, tak singkat aja. Nek Brigjen Tenara itu pangkat apa jabatan? Pangkat. Ya dari kopral, prajurit, kopral, komen, sersan, letnan, mayor, kalau terus sampai jenderal itu pangkat. Tapi kalau kapol, kalau dan ramil, pangdam, kasat, pangat, jabatan. Nah, yang pangkat itu Nabi apa Rasul? Ayo, yang pangkat itu Nabi apa Rasul? Nabi ya. Ojo terus ngomong persis temen kayak
kayak terus, oh berarti Nabi itu sama dengan Sirsan, ya coba ngono lah ya. Terus gue gak judul di YouTube MH.2 Nabi sama dengan Sirsan, ada ini. Gak apa-apa ngono cuma hati-hati banget. Dibungkas tambah nemen banget ya. Oke. Jadi itu semacam kalau kita cari padanannya, kalau Nabi itu kan kualitasnya, betul enggak? Kualitasnya kalau nulis yang juru kedekatannya sama Allah segala macam itu ya, ma'rifatnya segala macam, pengetahuan yang sangat luas segala macam. Jadi dia punya kualitas. Jadi manusia unggul, insan kamil, manusia yang ngedapet-dapi itu nabinya. Rasul adalah jabatannya, itu kan, yaitu bahwa si nabi ini dikasih jabatan rasul, artinya dia dikasih sertifikasi yang bernama risalah untuk menyebarkan firman-firman Allah, ajaran-ajaran Allah kepada semua umat manusia. Maka Rasul adalah jabatannya, dari tugas birokratisnya dari langit, gitu ya. Nek Nabi itu kualitasnya. Tuh, jadi sekarang tahu kapan Anda harus menyebut kanjeng Nabi, kapan Anda menyebut kanjeng Rasul. Ketika kita berbicara mengenai syariat, mengenai penyebaran Islam, mengenai sholat berjamaah, bagaimana memakmurkan masjid, itu semua konteks kanjeng Rasul. Tapi ketika kita ngomong mengenai makrifat, ngomong mengenai kedalaman ilmu, kasih sayangnya Rasulullah kepada umat manusia, kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada siapapun saja wong cilik, maka di situ adalah kanjeng Nabi. Nah, saya kira kalau hubungan Anda sama kanjeng Nabi itu memang lebih banyak dimensinya dibanding sama kanjeng Rasul. Mulanya awakmu cenderung mengucapkan kanjeng Nabi, gandolan ini kanjeng Nabi, mergo kanjeng Rasul urusannya pokoknya ambil sembahyang, wis zakat, wis kaji, ngono ya, nek iso kaji ya ngincip-ngincip titik lah. Wong saiki daftar kaji, ngenteni 15 tahun sing arane jek urip ya sapa? Kabeh bungane iku ndek bank iku kok gak mlayu rene ya. Mlayu nanti bungane ngono ya. Wingi aku ngomong kon sing gak iso mau kaji ya, diperkirakan lagi saiki. Yo ngincipi lah kon kita enggak yo kak cilik-cilik iki ngomong. Ya. Yo kok belang kita kok cecak karo terus pokoke kan ireng-ireng tonggo. Damel napa Mas niki lho ndamel kabar-kabaran iki lho. Gitu. Terus kayak ono golekno watu, terus dilabur areng gitu, terus ditele pojok. Napa niki ya hajar-hajaran aswat-aswatan iki. Terus kon mubeng. Pundino nganggur mubeng. Oleh negara. Bener oleh. Lho kon urip ge tonggomu tak ge Gusti Allah. Kon wedi karo tonggo. Ayo ditutupi kain ge kebone ya. Terus mari ngono lagi, kebone kita tutupi kain ireng, terus kok koyo kabayan ya. Hubungane akhirnya konangan meneh kan. Saya kembali bertanya, boleh enggak itu? Benar? Kenapa kok boleh? Parameternya apa boleh tidak boleh itu? Kalau nggak Ka'bah-Ka'bahan, gue nanti takoni mungkin apa ibu kan kok tawaf sinten sing tawaf-tawafan kok. Lah kowe mulai kaji mboten sakit niku nek ngincipi lah kangen-kangen dedek niku lho. Rasane ngrasakno sing di Mekah sakniki lak pun mulai mubeng iki lho, kula nggih kuwi mubeng. Mboten kok kula niat lunga kaji mboten, nek lunga kaji nggih ten Mekah. Nek mriki niki mboten lunga kaji, mek kaji-kajian lho gak oleh.
Wong kecil dulu ngambil jaran-jaranan sampai tua ya gak tahu duwe jaran. Padahal kecil dulinan jaran-jaran. Nah, mesti lagi yang kaji juga apa-apa sakno wong jelas wis mana. Wis mek mubeng ini kebon-kebon dhewe gawe-gawe dhewe mosok ngono gak oleh. Oh, oleh gak masalah. Angger niate dudu lunga kaji, niate mek ngincipi rasane kira-kira. Agak apa sih nek ngene iki? Utawa diniati manasik, nek manasik itu tambah sedih, Mas. Aku ki manasik benjol kajine kapan tambah sedih. Dadi wis gak wis ngincipi nek wis. Kangen ngene ini saya belok-belok dikit terus supaya cek apapun itu harus Anda temukan parameternya. Ya, parameter itu ukurannya. Kita nolak banyu aja digawe garisan. Gitu betul. Nek ana geni aja digawe nopo. Literan. Masuk kon gawe nggawa sing digawe anu beras kok. Iya, cek. Apa oble? Oble. Nggawa oble nang pawon kaya apa ini ngukur genine kompor yo mosok geni kok ukur nganggo ini contoh kecil saja karena di seluruh masalah nasional kita itu yang terjadi kebanyakan adalah salah parameter, salah publik gitu. Termasuk ketika kita ribut ada Islam Nusantara, ada Islam liberal segala macam, tidak pernah bertemu untuk bareng-bareng secara kooperatif dan mencari ilmu bersama menemukan kesepakatan parameter apa itu. Loh. Nanti parameter sisi jok, sisi nganggo oblek, sisi nganggo garisan, jadi mesti kata kamu dibenci satu sama lain akhirnya. Itu teman sekalian. Dari situlah maka saya meminta Anda untuk berdiskusi, tapi sebelum Anda ngomong itu sudah memperjelas parameternya, landasannya. Pokoknya di fikih aku pokoknya ukuran itu jelas. Jangan salah mengukur sesuatu. Nek geni karo banyu karo watu gampang. Tapi nek masalah sosial abstrak. Maka parameternya menjadi lebih rumit. Nah, untuk yang terakhir sebelum kita benar-benar workshop untuk diskusi ya, nanti saya mohon Cak Mip semua, Cak Mas ikut memandu kalau sudah praktek. Saya itu dikasih tahu Cak Fuad, tidak sengaja di Jogja. Saya belum tanya sumbernya, tapi yang saya ambil adalah inti atau fokus dari konteksnya. Jadi walau nanti Cak Fuad bulan depan mudah-mudahan bisa bercerita mengenai ini secara lengkap ya, secara historis, metodologis dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, kalau orang tutur-tutur bahasa Indonesia ini apa? Menasehati. Terus pengajian itu isinya apa? Pengajian, sing jenenge pengajian biasa itu ana wong sing diarani ustaz ta kiai ngekek pengajian, ngekek nasihat ngono. Nasihat. Nek nasihat itu berarti apa bedane wong sing dinasehati karo sing nasehati? Nah, sing menasehati lebih tahu atau lebih ahli, lebih soleh atau lebih mulia dibanding yang dinasehati. Iso kan entarno wong sing luwih pinter, sing luwih saleh, sing luwih apik. Iso. Kok belum pengajian. Karo sing pengajian kok belum kok didadekno wong sing luwih ampuh timbang sing luwih nasihat. Saya elek-elek dari dulu kan menolak tuh ustaz. Kiai tak tolak kabeh. Sup aku kuwatir kok anggap aku tutur-tutur, gak tutur-tutur. Kon kan ngambil keputusan diri, aku mau memberi pertimbangan, mari ngono awakmu ya gak kudu melu aku,
gak kudu dadi umatku, gak kudu dadi anggotaku. Wong awakmu dhewe, awakku ya awakku dhewe, kok yo diadili dhewe-dhewe lha ngono sih. Aku gak iso nulung awakmu gak iso nulung aku, lha ngono sih. Jadi tutur-tutur menasihati, kata-kata lain yang kemudian berkembang dalam tradisi umat Islam, ceramah, apa meneh, tausiah, apa meneh, mauidhah hasanah, ya, pokoknya intine tutur-tutur, sampai akhirnya tutur-tutur ini menjadi sebuah tradisi besar nasional. Dan kemudian ada tokoh-tokohnya yang disebut ustaz, gitu ya, dan akhirnya menjadi profesi, ya kan? Nah, jadi saya banyak orang yang merasa benar dan baik untuk bercita-cita untuk supaya punya profesi sebagai ustaz, sampai arek cilik diperlombakan untuk nuturi wong, jenenge gaji. Ada cilik nuturi wong. Selamat gak? Wong itu harus dituturi. Saudara-saudara, Rasulullah. Sabar cilik. Kemenya cangkeme. Wah, gue gak wani ceramah dengan guru. Jadi gerundel ya aku rumah itu. Orang gerundel aku rumah. Memang sedih gue. Wis tak critakno bolak-balik tapi dia tahu tapi santen ning ngono. Ya mung akibate. Nah, aku frekuensi kupingku kan iso dawa iso. Kene kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene atine wong wis ora. Wahai jamaah Jumat yang berbahagia, matak pun panen gagal khotib wis gak tau tanggul gak tau gagal ngono ya apa ini. Jadi mulanya aku trauma kawan itu tutur-tutur aku harus gagal wis musuh untuk kawan ya. Nah, Fuad mengatakan pada suatu hari Rasulullah mengatakan ad-dinu huwan nasihat. Agama itu nasihat. Kata nasihat kan jadi nasihat. Kalau fatwa menjadi petuah, kayak gitu. Nek fatwa menjadi petuah. Zuhur menjadi lohor. Ridho menjadi rela. Jawa nih lilo, gitu ya. Tapi sahabat-sahabat yang krungu bingung. Oh, agama itu nasihat ya Rasulullah. Iya. Oh, jadi kita harus menasihati orang. Siapa saja yang harus kita nasihati dari sahabat-sahabat yang Nabi? Terus kami Nabi jawab, sing kudu kok nasihati ku 5 rek. Siji Allah Subhanahu wa taala. Kabeh. Lho. Ya apa yang nuturi Gusti Allah? Nomor 2 Rasulullah Muhammad SAW yang harus kau tuturi, kau nasihati. Yang nomor 3 kitabullah Al-Quran Al-Karim. Ya apa nuturi Quran? Melanggar Quran dibuka. Gending di sini Islam ini. Ya apa Quran dituturi? Ya bingung sahabat. Terus nomor 4 ulama-ulama. Wih, ndelok ulama sing dituturi kok padha karo ndelok dom di padang pasir. Masuk gelem ulama dituturi. Wong ini tutur-tutur. Ya. Nomor 5 sesama kalian. Jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bersingkat kata terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana mungkin kami atau saya menasihati Allah, menasihati Rasulullah, menasihati kitab, menasihati ulama kalau sesama kami masih ada kemungkinan. Rasulullah menjawab, loh dalam pemahamanmu
nasihat itu artinya apa? Rasulullah mengatakan nasihat itu artinya kowe setia, kesetiaan. Adinu wan nasihat, an-nasihat itu artinya kesetiaan. Kesetiaan itu kepatuhan, loyalitas. Nek bahasa saiki komitmen, committed, komit ya, saiki disingkat komit. Saya ini komit bersama. Mas aku nek ngomong dulu komit dulu, aku sing bintang. Komet ya, yoga komit dulu. Wong internet eternit loh. Oh, Gus Dur sampai bingung. Gus Dur ditemoni tokoh NU dari Madura, Gus jangan khawatir PKB saya beresin Gus. Gus Dur cerita, pokoknya PKB nggak boleh kalah sama yang lain. Saya bikinkan kantor Gus, sampai semua itu komputer saya berikan sampai internetnya itu tak beresin semua Gus. Gus Dur takut internet apa? Internet itu yang cetak-cetak nih Gus. Ternyata internet. Ini Gus Dur loh, ini gak percaya takut dewi. Itu betul-betul Gus Dur ngomongin itu di depan saya, Mbak Novia sama Mas Andi Sugiarto. Andi Sugiarto itu alumnus pada bulan awal dulu yang kebetulan jadi ketua DEMA Universitas Brawijaya, mahasiswa Universitas Brawijaya, sekarang menjadi ketua Sahabat Anas dan seterusnya. Berarti Anda sekarang bisa menelusuri jarak makna antara kesetiaan ke nasihat. Ada yang tadi bahkan gak nyambung belas, gimana? Nah, ternyata di Indonesia penerjemahan kata nasihat sudah sampai kepada tidak hanya pemahaman yang meleset, tapi sudah melembaga, bahkan sudah menjadi industri nasihat itu. Kan ada industri nasihat, terutama sejak banyak televisi swasta nasional, itu industri nasihat. Apa? Ya, kalau industri itu berarti harus ada ikonnya, ya, harus ada brandingnya, harus ada ciri khasnya. Maka setiap pelaku industri nasihat harus punya yelnya sendiri. Contohnya, nek sing ikut sama mana ya? Kayak apa liyane? Oh, curhat dong mah gitu. Itu pokoknya harus ada icon, branding gitu. Apa mana istilah itu? Iya, pokoknya itu orang ngono nih. Itu orang maskot, itu orang main displaynya. Jadi ibarat rai itu orang ciri khasnya apa dikai, apa alisnya dipotong situ, apa itu orang ciri khasnya. Personal image, jadi unique image, jadi yang tidak ada pada orang lain hanya ada pada dia. Nah, jadi nasihat ini sudah distortif sedemikian rupa. Nah, itu sebenarnya meskipun aku jadi kayak terus bahwa nasihat itu melenceng, artinya sangat banyak. Di Jogja sebenarnya kita sudah intensif untuk membicarakan denotasi konotasi. Jadi begitu banyak denotasi-denotasi yang sudah menjadi konotasi. Ngerti ya? Ngerti kata-kata. Sing kuliah mesti ngerti, tapi sing betul-betul kerupuk ya ngerti ya. Denotasi itu pakem, sama ini ya. Nek konotasi carangan, ya. Konotasi itu bid'ah. Ya, cara fikih kata ya, bid'ah itu sesuatu yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Misalnya terawih tadi tulikur rakaat dengan witirnya oleh Sayyidina Umar, itu secara kan. Bakune Kanjeng Nabi kan 11 ya. Tapi Sayyidina Umar dulu arek-arek gini terawih di lu mari ngono tebal. Remi
nang kafe lagi, terus totoan bal-balan. Saya gigi totoan itu gak terbatas, gak bisa diberantas tapi yo 5-10%. Saya gigi terawih so kayak totoan. Ya, lu nanti mau kata totoan itu menjelang hari raya totoan jajal itu Idul Fitri ini NU karo Muhammadiyah bareng taga 2 juta. Lah iso totoannya. Ngono. Pokoknya didelok iku imame sapa? Berarti iku wal asli metu taga. Ngono totoan. Lho ya apa kan? Iso ditotoki. Oke, Kanjeng ditotoki. Karena dia tahu arek Kanjeng totoan iki ta. Dadi engko nek aku ngomong arek aku lah tahu cerita soal Nu'em, tahu belum ya Nu'em? Nu'em itu anak muda Arab, sing gak tahu tak akal bapaknya. Terus pokoknya bangga terus. Sampai suatu hari bapaknya dulu Nu'em itu melaku di padang pasir ke arah yang sangat berbahaya. Nu'emnya nggak tahu, tapi bapaknya tahu ini nanti dia akan ditelan oleh badai pasir. Kan ada Fata Morgana tuh, ketok yang pasir padahal itu gak ono. Nah nanti Nu'em akan sampai ke situ hilang mati lagi. Nah bapaknya panik sama si Arek itu bagel terus, tapi kan dokter cinta. Akhirnya bapaknya bengok, Nu'em, terus. Apa sebabnya ngomong terus? Soalnya biasanya ngomong balik oke, malah terus. Muka-muka dia ngomong terus berarti dia ikut balik. Tapi hari itu Nu'em mendapat hidayah dari Allah SWT. Lah aku kurang tahu tak akal bapakku, tak bisa nih aku tak tahan. Terus temenan tenggelam betul itu kan itu Nu'em. Nah saya kira awakmu jadi Nu'em tak gak? Tolong dicatat dan diteliti. Di Indonesia itu ada gejala dan banyak gejala bahkan ini mainstream. Di wilayah-wilayah di mana seharusnya Anda taat, Anda malah mau bebas. Di saat-saat di mana Anda harus bisa bebas, Anda boleh kreatif, Anda malah taat. Misalnya lagu adzan itu bebas apa baku? Bebas, malah taat kabeh. Loh, taat kabeh Allah, mereka bebas. Ngaji bebas tak? Sepanjang tajwid ditaati, makhraj beres ya, lagunya bebas kan? Tapi coba dulu 90% Korek kan bismillah ya tak ya? Lu padahal kamu bebas, soal itu sudah dipakai orang, sudah mustakmal, kenapa kamu pakai? Kamu cari sendiri, kamu betul nih? Betul enggak? Itu wilayah yang kamu merdeka. Mode pakaian, merdeka kamu boleh ijtihad di situ. Apa meneh? Lagu ijtihad. Yang tidak boleh ijtihad itu adalah ibadah makruh. Kan gitu. Sembahyang kelima ya seminggu sembahyang. Kecuali ijtihad kok. Nah iya, gitu ya. Nah, tolong diingat-ingat. Nah, kembali ke judi tadi. Karena cerita Nu'em ini disukai banyak orang, arek atau ya, orang jenenge Twijo ini. Manajer Kiai Kanjeng kan jenenge Twijo, sak jenenge Zaki, sak jenenge Twijo, arek Solo. Muni pengawean, kalau mulai Kiai Kanjeng mulai tereng terus saya mudik dulu, ya penghasilan tambahan. Nu'em keluar apa tidak? 10.000. Ini di BCD nggak sih harganya? Terus profit. Jadi totoan ada. Sekian kali konangan aku double ya konangan. Kini tidak uang dari totoan ada. Yang ini menurut saya ya, makanya kita kelola dengan sabar, dengan makanya sampai PSSI mati tidak hidup tidak ini, itu kan karena asal usulnya mafia judi. Dan besok di Piala Presiden itu pembukaan oleh Presiden itu akan ada penangkapan di tangan, penangkapan di
apa jenis tangkap tangan itu kan pokoknya ditangkap di lapangan, tangkap di tempat itu karpe ya, tapi arek pinter kalau sing teko pas pembukaan engkau menene meneh iki kan gak apa ngene-ngene kita tekan ya. Iki aku gak nyerame gak nuturi lho. Muruki kon sapa ngerti iso menjadi penjudi yang lebih canggih. Ayo apa? Kamu ngerti sih pengaturan skor sepak bola itu ngerti enggak? Ngerti enggak? Ya apa caranya ngatur skor itu apa sebabnya kok diatur? Ya apa caranya ngatur? Sing ngatur sapa ae ngerti? Tapi pernah dengar? Anda pikir kalau di Italia itu murni golnya? Anda pikir kalau Piala Dunia itu murni gitu? Panjang sakmun boleh. Iki menang, iki juara menang. Jadi bagi para penggemar sepak bola ketika nonton Barcelona atau Real Madrid tolong lupakan yang saya omongkan ini supaya Anda tidak terganggu. Jadi gini loh ya, gigi cerita aja. Jadi pokoknya nek kon ngalor di sebuah kota yang menjadi pusat perjudian. Iki gak sampai Las Vegas kan, cukup kalau ini ngalor. Terus, nah itu pusat perjudian bandarnya di dulu. Nanti transfer subbandarnya di Singapura. Terus setelah itu pelaku-pelakunya di stadion yang ada tayangan televisinya. Ya apa caranya ngatur skor? Kenapa diatur skor? Skor itu tidak diatur sejak awal kan? Gak kok satu pertandingan wis seru hasil enggak. Skor itu diatur karena akan memainkan naik turunnya penjudi atau petarung digital ya, yang lewat internet, lewat WhatsApp, lewat segala macam itu kan naik turun gitu ya. Itu nanti bandarnya mulai 15 menit pertama itu mulai ngatur. Iki soalnya sing kotoan akeh sing kotoan iki njago niki, maka dia mengatur konstelasi. Nek ngono sing kok tidakno. Soal tangan. Terus engko informasi ini kandhanono sing grup sing kelompok itu kudu kegulan. Lho. Ya apa carane? Jadi ngene lho. 10 pemain kan 11 diambil 5 orang dari kelompok A, kesebelasan A, 5 orang dari kesebelasan B. Ya, ini yang diambil rata-rata pemain belakang dan depan. Pemain tengah itu tergabung payu soalnya dia sing gak bagian ngegulno atau bunuh diri. Sing iso bunuh diri lah backer keeper, sing iso ngegulno nang ngarep striker. Jadi sing dijupuk 5 orang, boleh 2-3, boleh 3-2. Tapi 5 orang dari kesebelasan A diambil, 5 orang dari kesebelasan B diambil, 10 orang ini kerjasama. Jadi mereka seakan-akan bermusuhan di lapangan, padahal mereka kerjasama sesuai dengan instruksi dari bandar. Nah, instruksinya ini melalui macam-macam, bisa pelatih, bisa wasit, bisa klub, bisa siapa saja yang punya akses kepada pemain yang 10 ini. Siapa yang harus klubon, siapa yang carane klubon itu ya ono sing diselendang sih, gitu ya. Terus engko ono sing diselendang terus bagian kesehatan kok, bagian kesehatan itu iso dia yang bertugas terus disini. Utawa nek ana pelatih ta ana klebet kok gerakane ngene. Ah, itu berarti ono sing kudu dikegulan. Nek ngene berarti ono sing kudu. Gerakannya tergantung kesepakatan mereka. Morse. Utawa nek ana pelatih kok buat aqua, nah berarti klubnya harus klubon.
sak piturute itu nggak bisa kita tentukan kodenya karena itu kesepakatan dinamis di antara mereka. Menurut ya, canggih gak karu-karuan. Dan ini sedang tantangan saya. Mulai kayak siapa tuh dipaksakan ada piala presiden, tapi ya itu nanti ojo kaget nek upamane berhasil arek-arek sing ngono-ngono iku nang iku kok iso skor 12-1 ngono. Tergantung lho. Kesebelasan dhewe ya bingung kejaba sing 5 iku mah. Liyane ya bingung kok iso kebal terus awake dhewe iki ngono. Jenenge judi rek men iku dadi aja meneh kok bal-balan wong ngimami lho iso digawe to-toan dadi kan saiki aja nemen-nemen orangmu dekeng ya. Tidak berarti kita mengizinkan judi, tapi tolong Menpora, Presiden, siapapun yang punya niat untuk menghilangkan judi harus punya 3 kategori. Yang satu, cari hal-hal yang masih mungkin bisa diselesaikan, diatasi. Nanti ada kategori lain, wilayah ini 50-50, mungkin bisa diselesaikan, mungkin tidak. Kategori ketiga, kamu harus tahu bahwa ada hal yang mustahil kamu selesaikan. Nah, kalau kamu menggarap yang ketiga ini sudah sampai kapanpun nggak akan bisa. Terus kalian menurut mau rek totoan riyoyone bareng tagak omongan dia. Ya apa mau berantas? Ya itu termasuk hal yang nggak bisa diberantas. Gitu loh. Nah, itu saya cerita itu tadi kan berasal dari kalau suatu bal-balan totoan ini no M ini juga totoan menurut sekalian. Nah, kita kembali ke nasihat. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali denotasi yang dikonotasikan, banyak sekali sesuatu yang sudah baku dipresetno, dan kemudian yang plesetannya ini yang menjadi baku. Wah, kan contohnya ingat gue sebentar saja. Contohnya, terus mesti sana. Mari ini selawatan dulu, mari ini ya. Mari ini kita pilih volunteer. Tak kayak contoh. Nek ono bis nyerempet, terus supire diantemi, bisa diobong, itu biasanya dia disebut hukum apa? Hukum rimba. Main hakim sendiri. Tapi sudah disepakati secara nasional hukum rimba, ya. Hukum rimba itu elek tapi. Tolong yang tegas. Hukum rimba itu elek tapi. Lagi, coba. Ono sing ngomong elek, ono sing apik. Sing ngomong elek tapi. Apik. Nabi sejak terang apa apik. Hukum rimba membuat kita lebih tangguh. Hukum rimba membuat kita punya daya juang. Dan nanti akhir dari hukum rimba adalah kita belajar dari setiap kejadian yang ada di rimba itu. Jadi Tarsan di rimba, dia kena hukum rimba, tapi dia belajar di hutan, di mana dia menjadi Tarsan yang punya daya juang. Ya, itu bagus untuk Tarsan. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah, bolehkah hukum Tarsan itu yang penuh hikmah bagi Tarsan itu diterapkan di tengah negara atau kebudayaan? Tidak. Karena bagi pemikiran negara dan penduduknya, hukum rimba itu baik atau buruk? Buruk. Nah, berarti awakmu ngomong apik, berarti awakmu Tarsan. Tapi yang bukan Tarsan ngarani kuelek, kan gitu.
Sekarang sudah kontak-kono ahli hukum nomor 1 di Indonesia, hukum rimba itu elek. Yes, gitu ya. Elek ya hukum rimba ya. Yes ya. Tanggung jawab ya. Dit, sing ngomong jalan waktu batan. Dit KKI. Dit ya, hukum rimba elek ya. Oke. Ya alon-alon. Siapa yang menciptakan rimba ini? Siapa yang menciptakan macan makan pijan? Siapa yang menentukan sulur-sulur sembarang yang berlaku di rimba itu siapa? Apakah ada campur tangan manusia? Tidak ada. 100% ciptaan Allah. Dan manusia di setiap negara mengatakan bahwa ciptaan Allah itu buruk. Tanggung jawab. Kau nggak tahu ngomong elek loh. Ayo, aku takon, macan mangan wedhus itu elek tapi bingung kan saya. Ayo, harimau makan pijan, rusa, kambing untuk konsumsinya baik atau buruk? Baik bagi macan, buruk bagi kambing. Oke, kalau orang korban berjuta-juta kambing dibunuh oleh manusia, ya apa? Makanya nek kate menilai apa-apa dasarnya itu jelas, sudut pandangnya harus jelas, akar dan pohonnya harus jelas. Terus Anda mengatakan macan binatang buas, betul? Karena dia memakan sesama binatang. Dan manusia tidak menyebut dirinya manusia buas. Padahal dia makan kambing, ayam, bebek, bajing, sembarang digadok dan tidak menyebut dirinya binatang buas. Ya apa karepmu ya apa? Manusia buas apa tidak? Kalau gitu Idul Kurban itu adalah perintah untuk melakukan kebuasan. Ayo. Pecah nggak semula ya. Ayo ya apa buas agak. Buas dan tidak buas itu tidak berlaku pada binatang. Buas tidak buas itu berlaku sesama manusia. Tapi tidak berlaku hubungan Tuhan dengan manusia. Anda sekarang membunuh temanmu, Anda disebut buas, tapi Allah membunuh orang tiap hari. Israel itu jam terbangnya sedina itu pencorotan Afrika, Ethiopia, New Zealand, mencorot Rusia. Buas, malaikat buas. Parameternya apa? Apakah kambing menderita karena disembelih oleh manusia? Jadi manusia jangan menuhankan dirinya dengan memakai ukuran manusia untuk yang lain-lain. Ayo. Siapa sing ngarani macan itu buas? Macan adalah binatang, kalau dari sudut saya, binatangnya paling sengsara. Enak kambing, enak marmut. Luwih enak meneh tikus. Ya toh, nek kaya wedhus kan mangan godhong iso, ya toh? Suket iso. Ya toh? Sing paling enak tikus. Handphone ya dipangan. Wis enak, kain ya dipangan. Sopo yang dikarepe dikerakoti. Saya sing wae enak. Ku binatang yang paling mendapat kemurahan dari Allah. Apa iso dipangan dan enak kanggo dhewe. Coba. Dan yang paling sial dan yang paling bertoriko di dalam kehidupan adalah yang Anda menyebutnya binatang buas. Macan, harimau, hyena, apalagi singa ditakdirkan oleh Allah hanya bisa makan daging, sehingga dia harus berburu binatang lain untuk dimakan. Betul. Dan nanti ketika dia mulai berusia tua, larinya sudah tidak kencang lagi, dia bisa gagal untuk mendapatkan binatang untuk diburu karena dia kalah larinya.
sehingga rata-rata macan dan singa itu mati menes, mati nelongso karena kelaparan. Kenapa manusia bangga kalau disebut dirinya macan? Karena dia tidak paham macan, dan macan itu kudu guyu kalau muring-muring. Aku diidolakan gak ero nasib suara. Ayo kita kembalikan ke buas tadi. Apakah Allah melahirkan dan mematikan manusia itu kebuasan? Bukan. Jadi buas tidak puas ada wilayahnya, ada konteksnya, ya dulu ala iladi. Jelas ya? Jadi sekarang coba cari bahasa Indonesia idiom-idiom yang melanggar. Kok dibilang hukum rimba itu jelek? Bedanya apa macan nyadek wedhus karo menungso kurban? Bedanya mek siji nganggo dibeles, siji nganggo dicakot ngono lho. Lah terus karepmu ya apa? Macane kok sangoni bendo ngono ta? Hah? Padha hakikate mateni. Dan masa Anda tidak belajar kepada Idul Adha sebentar lagi ini? Itu kan kemuliaan bagi kami dan kemuliaan bagi Anda juga. Dan itu bukan pembunuhan, bukan kepuasan, bukan sadisme, bukan kekejaman. Asal pada tempatnya. Jadi perbuatan yang sama bernilai bisa terbalik meskipun perbuatannya sama, kalau konteksnya berbeda, niatnya berbeda, urusannya berbeda. Saya sudah pernah memberi contoh. Kalau dulu Doli masih ada, kon gayo video di kono. Sing dilakoni di Doli di kamar itu, kalau sing kok lakoni di kamarmu dhewe kok video dhewe lah padha sih. Bekungkang. Padha ta gak? Padha to. Sing ngono iku lah. Ya, lah padha sih. Nek kon gak memberi informasi di video itu, bagaimana orang bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram? Kan sama wujudnya, gambarnya loh padha. Maka jangan mudah mengharam-haramkan sesuatu, karena hakikat keharaman itu tidak kelihatan. Betul? Lo bukti ini gambarnya loro padha, sing suami istri, sing di Doli. Gambarnya padha persis. Nah, jadi kejam apa tidak?